RBU bebas riba, bebas utang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa. Kita di sore hari ini memang cerah banget ya. Alhamdulillah. Podcast pertama kita tim media BRBU Tim media yang BRBU. pada kesempatan sore hari ini kita bisa ketemu untuk ngobrol-ngobrol nih. Baik, apa nih yang mau kita bicarain? Nah. Ini teman-teman minta kita sedikit ngobrol tentang memori kita dengan almarhum Pak Humas. Pak Didi Sulistia Edi. Nah, antum ada cerita apa? Ada Kebetulan cerita sekali memang saya masuknya itu selain daripada referensi ketua media ya, Ustadz Ruli, itu pertama kali dihubungi itu sama Ustadz Didi Sulistia Edi. Jadi ceritanya waktu sebelum masuk BRBU, antum ketemu Ustadz Ruli dulu gitu atau gimana? Ketemu Ustadz dulu, kemudian direferensikan, baru Ustadz Didi telepon. Nah, gitu. Langsung ditelepon. Langsung ditelepon, kemudian langsung diajak memberikan informasi bagaimana mengentaskan sebuah riba. Nah, gitu. Tahun Alhamdulillah. berapa itu kira-kira? Itu sekitar tahun 2017 kalau nggak salah Pak ya. Oh, 2017. 2017. Iya. Oke. Jadi disitulah pertama kali itu Dihubungi oleh dihubungi Pak Didi, kemudian didatangi. ya. Ya setelah itu didatangi, kemudian dibikin emosi. Dibikin emosi kok ya bisa? kan gitu. Karena apa? Pak Didi ini lebih mengutamakan kedekatan sampai tengah malam pun dia WA gitu loh, artinya bagaimana kehadirannya, kemudian antum harus berpartisipasi, say hello kan begitu, kemudian memperkenalkan diri. Waktu itu masih ada absensi di grup itu. Jadi memang ini sebenarnya sebuah riayah lah, ibaratnya sebuah perhatian sebenarnya. Tapi antum emosi ya diperhatiin. Waktu itu emosi banget. Masya Allah. Astagfirullah. Orang memang Astagfirullah. kurang. Iya diperhatiin emosi. Di awalnya itu Aneh, antum begitu. itu. Awalnya begitu. Kita kan baru-baru kan, Ya, begitu. terus. Masya Allah. Dan lanjutannya Masa kecil kurang bahagia kayaknya. baru sadar. Dalam artian bilang, oh ini ternyata sebuah Itu kapan bentuk itu? perhatian. Kapan itu? Setelah bergabung. Jadi Setelah diajak gitu diriaya, Iya, terus ya. antum ngikut kegiatan. Ikut kegiatannya, Oke. aktif di kegiatannya, dan ketika aktif di kegiatan tersebutlah baru sadar bahwa ini bentuk perhatiannya beliau. Setelah berapa tahun? Itu pertemuan Kopdar ketiga atau keempat kali lah, seperti itu. Setelah ketemu ya, 4 kali Jadi ketemu. 4 kali ketemu. Artinya Wah, masih tahun itu ya 2017 masih ya. tahun 2017 Oke. gitu. Nah, seperti itu kisahnya itu. Pertama emosi, kesan pertama emosi, terus pertama emosi. selanjutnya baru menyadari bahwa itu adalah satu bentuk perhatian gitu ya. Karena apa? Karena juga di situ ada pertanyaan bagaimana keluarga, yaitu kan bagaimana ini siapa gitu, masa tanya-tanya istri, tanya-tanya anak kan begitu. Iya. Memang akhirnya kedekatan itu sampai seperti itu, sebuah bentukan ukhuwah kan begitu yang diajarkan oleh beliau kan gitu kan. Itu yang membuat akhirnya setiap kegiatan BRBU dimanapun saya usahakan untuk hadir gitu, untuk bersama gitu, membersamai beliau gitu. Ini yang lebih menarik. Mungkin ada yang lebih menarik ini. Gimana kalau Kang Wisnu sendiri dalam Saya kalau mengingat-ingat Pak Didi itu, pertama kali kesan saya itu orang ini almarhum ini orang yang sangat, ya selain perhatian itu tadi, saya bilang unik ya. Jadi saya selama hidup berteman sama orang, baru ada sosok yang seperti Pak Didi ini gitu. Kadang kita merasa ya itu tadi, kadang bisa emosi, kadang-kadang merasa aneh gitu. Terus ya pribadinya juga kadang-kadang angin-anginan gitu, diajak baik gitu, kadang-kadang kita bisa bengkerengan gitu, jadi macam-macam gitu kan. Nah, saya pengalamannya ketemu pertama itu waktu tahun 2015. Jadi di Istiqomah waktu itu ada ngundang Ustadz Samsul Rizal.
Samsul Arifin ya. Samsul Arifin. Samsul Rijal ketua kita. Samsul Arifin waktu itu 2015. Nah waktu itu memang saya lagi mencari ya. Saya tuh 2013-2014 tuh lagi sering ikut kajian di Istiqomah itu. Kadang-kadang dari subuh sampai duha gitu saya di sana terus gitu kan. Itu ngadem itu. Lagi galau. Oh galau sambil ngadem sambil gitu, ngadem di gitu. Istiqomah itu. Nah pas hari Ahad itu ketemu sama Ustadz Samsul Arifin. Ini keras banget ya. Ini waktu itu tentang riba gitu. Saya cukup tertarik gitu kan. Nah waktu itu setelah selesai acara ada sambungannya katanya. Ayo karena yang mau ikut melanjutkan acara ini ke rumah makan Pasundan di seberangnya bandara. Tempatnya Ustadz Dedi. Ustadz siapa anaknya tuh? Lupa saya. Bapaknya tuh Pak Ustadz Dedi yang punya itu. Nah, ke sana saya ikut. Mau nyambung gitu kan. Nah, di sana waktu mau parkir motor ketemulah Pak Didi. Disapa saya. Antum dari mana katanya, saya bilang. Saya tadi yang ikut di Ustadz, saya bilang di Istiqomah Pak. Namanya siapa katanya. Nah, waktu itu juga ada Ustadz Suparman. Jadi saya itu satu angkatan sama beliau tuh, sama Ustadz Suparman, diinterogasi dulu sama Ustadz Didi, tinggal di mana kayak gitu. Nah, ikut acara itu, selesai itu baru diundang untuk ikut gabung di acara-acara BRBU. Kopdar saya pertama itu di tempat tinggalnya waktu itu Ustadz Andi yang Andi Ramadan ya. Andi Ramadan ya. Nah, sekarang pindah ke Jogja ya. Ya. Surabaya ya? Surabaya ya. Oh, Surabaya. Nah, di situ saya disambut gitu ya sama Pak Didi di depan itu kan. Saya bilang, kok ini orang-orang di BRBU ini gitu loh, guyup gitu loh. Kayaknya kayak udah kenal lama gitu loh. Padahal 2015 kan kita baru-baru aja kan, baru terbentuk gitu kan. Udah kayak udah kenal lama. Nah, di dalam situ saya baru ngerasa. Jadi ada sesuatu hal yang disajikan gitu. Disajikan bahwa ini loh, ada ternyata orang yang lebih sengsara daripada kita gitu. Ada juga yang lebih lebih sedikit utang ribanya, tapi seolah-olah lebih menderita. Jadi saya bilang, loh saya ini apa gitu kan. Nah waktu itu begitu. Nah alhamdulillah sepanjang sampai tahun 2023 sampai beliau tutup usia kemarin, ya kami berinteraksi ya macam-macam gitu. Macam-macam lah ya, sama seperti halnya teman-teman yang lain. Kami saling memperhatikan. Beliau itu orang yang sangat perhatian gitu. Kalau ada orang sakit kan, jangankan kita ya, istri saya aja sakit, beliau jenguk gitu loh ke rumah sakit walaupun nggak masuk gitu kan. Atau kadang-kadang beliau tiba-tiba sampai di rumah gitu kan, walaupun nggak masuk ke rumah gitu, Pak ayo masuk, nggak mau, karena di luar aja, kayak gitu kan. Nah modelnya seperti itu. Hal-hal yang baik-baik banyak lah kita sering ini ya. Dan yang ada nih cerita yang paling berkesan sekali nih. Jadi waktu 212 kan teman-teman tuh rame-rame tuh mau berangkat kan. Saya kan nggak berangkat kan, karena nggak ada duit kan, nggak ada ongkos. Jadi saya waktu itu berniat untuk membantu teman-teman. Jadi nganterin ke bandara atau misalnya ada logistik kita bawa gitu kan. Nah kebetulan waktu itu saya sama Ustadz Asdar yang di Sepingan pertama itu mau nganter logistik untuk teman-teman yang mau berangkat besok harinya di pool di rumah Ustadz Didi. Jadi malam itu kita ke sana. Malam itu kita ke sana, sudah antar, kita mau pulang kan. Beliau tuh bilang, Pak Wisnu jangan kemana-mana dulu ya, karena di sini aja. Kenapa Pak? Saya mau ada tamu katanya kan, temenin saya katanya gitu. Temenin? Enggak ya, saya bilang kan. Tadi tamunya siapa lagi, saya nggak kenal ya kan, nggak tahu kan. Tapi sudahlah, biar dibintangkan temen, ya udah temenin. Nah saat Asdar nggak, mau pulang saya udah ini katanya kan, udah kemalaman katanya nanti. Udah dia pulang, saya berdua lah sama Ustadz Didi. Tahu yang datang siapa? Siapa itu? Polisi. Oh, polisi. Polisi sama Intel berlima. Orangnya ya ada yang kayak polisi, ada yang kayak enggak gitu kan. Model-model kayak bukan polisi. Nyamar gitu ya. Nyamar. Tapi semuanya jadi interogasi. Yang diinterogasi Pak Didi. Diomongin gitu kan. Wah ini diceramain lah. Ada kata-katanya yang cukup keras gitu. Nah Pak Didi nggak mau ngalah. Beliau nih kuat gitu loh. Mau ngomong apa aja terserah gitu. Dia tetap begini lah, ngeliatin begini. Sampai si orang yang ngomongnya itu sampean ini katanya keras lah.
saya nggak ikut-ikut, diem aja. Saya sembunyi-sembunyi saya foto gitu kan. Ada waktu saya sebar kan di grup kan foto. Nah itu saya lihat, wah ini Gentleman. gentle gitu ya, ngadepin berani gitu. Dipelototin matanya digini, di nggak lepas-lepas. Kita kan kalau sama polisi gitu diinterogasi mungkin udah bagaimana gitu kan. Ya, udah jawabnya ngeliat santai gitu kan. ya. Kemana aja kan. Ini enggak dipelototin ya sampai si orang ini kesel gitu. Sampai ini ngeliatin ngerti nggak katanya. Saya omongin ngerti nggak katanya. Wah, bilang gini. Entah ya urat keberaniannya luar biasa. Tapi alhamdulillah waktu itu setelah selesai pembicaraan, walaupun mungkin Pak Didi nggak nurut gitu ya. Dan si ini juga pokoknya udah nyampein yang jelas kan. Udah mereka aman semua alhamdulillah. Nggak ada masalah, nggak ada yang ditangkap. Tapi teman-teman ada yang dicegah memang besoknya. Ada yang beberapa juga nggak berangkat ya. Nggak berangkat, iya. Nggak mendapatkan Nah, itu. kembalian tiket. Itu salah satu kesan yang paling mendalam sama saya. Pernah ada kesel nggak sama Pak Didi? Wah, kalau Yang itu emosi mah. ada nggak ya, pernah emosi apa gitu pernah gitu? Ya itu Kejadian sudah. apa gitu? Ya itu terakhir pertama di awal-awal tadi. Itu. Nggak setelah itu. Oh, setelah itu alhamdulillah ada. Aku karena kesadaran tadi ya bahwa aku lebih tampan begitu ya kan jiwa muda boleh, bersemangat boleh gitu loh. Tapi ketaatan terhadap orang tua, ketundukan terhadap orang tua ini perlu ditampilkan gitu. Iya. Nah, itu. Iya, jadi Itu juga mungkin ya jadi salah satu ini ya. Karena memang di BRBU bukan klub bola tapi ada kick di sana kan gitu ya. Gitu. kick out. Kick out. Jadi gini, saya satu minggu apa satu pekan apa 2 pekan ya. Jadi 2 pekan sebelum beliau wafat itu saya jenguk. Yang pertama saya dengan Ustadz Gatot Subandono dan Ustadz Subandrio. Yang kedua dengan Ustadz Iwan. Kemudian ada juga Ustadz Solikin di situ. Nah di kunjungan yang pertama Pak Didi almarhum tuh lihat kita gitu, lihat dan mengenali. Dia menyebutkan masing-masing nama gitu. Pak Ustadz Subandono disebutnya sebagai sahabatnya yang paling setia, paling baik. Mereka berpelukan. Pak Didik minta dicium segala waktu itu. Kemudian Pak Subandrio disapanya dengan seperti biasa waktu kita kopdar menyapa Pak Subandrio, kan tahu sendiri Pak Didi ya, Pak Bandrio ini gini gitu kan. Nah ke saya beliau menyampaikan permohonan maaf. Pak Wisnu, saya minta maaf katanya, maaf sedalam-dalamnya atas segala kesalahan saya. Beliau berkata demikian almarhum. Saya bilang sama-sama Pak, kita sama-sama bersalah, sudah melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah gitu kan. Karena waktu itu terus terang saya kena kick out juga. Saya sempat kena kick out gitu karena beberapa hal ya. Ya diantaranya mungkin saya juga ya kurang begitu memahami bagaimana sikap dan sifat Pak Didi gitu ya sebagai orang yang sepuh gitu. Saya kurang menghormati beliau juga mungkin atau gimana ya. Yang secara itu tidak secara sengaja saya lakukan gitu. Nah jadi kami sudah kemudian bermaaf-maafan dan kami berdua saling meminta maaf kepada Allah gitu kan. Berdua nih kita meminta maaf kepada Allah atas apa segala macam yang sudah kita lakukan gitu. Kesalahan-kesalahan yang sudah pernah kita perbuat. Nah hal itu kemudian diulangi pada pertemuan kedua. Nah sambil kemudian Pak Didi juga berpesan kepada Ustadz Iwan bahwa beliau almarhum itu sangat menyesal gitu, menyesal sekali sudah melakukan tindakan kick out gitu kepada beberapa anggota BRBU. Dan mungkin juga beliau menyesalkan bahwa beliau itu nggak menerima nasihat dari teman-teman gitu bahwa jangan sembarang kick out gitu. Nah penyesalannya itu sehingga beliau juga menyampaikan entah apa yang disampaikan ke Ustadz Iwan, tapi yang jelas yaitu permasalahannya di sekitar kick out itu. Tapi yang jelas dari nada bicaranya kepada saya, teristimewa kepada saya gitu kan. Pada saat itu yang 2 kali ketemu, beliau menyatakan penyesalannya. Dan ini sebelum itu juga sudah berulang-ulang kali disampaikan. Jadi kalau boleh tanya ke Ustadz Yusron ya, Yusron Baidowi, beliau itu ketika baru keluar dari rumah sakit menyempatkan diri menyempatkan diri datang ke Masjid Alia dulu ke Masjid Fauzan
Wazan Azima, tempat kita kopdar waktu itu, hanya ingin ketemu saya. Dia panggil saya waktu itu lagi MC juga melalui Ustadz Yusron. Saya dipanggil keluar, saya bilang, Pak Didi kenapa? Pak Didi baru sembuh loh. Saya bilang kan, baru keluar dari rumah sakit. Kenapa datang ke sini dengan kondisi seperti ini, lemah waktu itu kan? Saya datang cuma mau minta maaf katanya. Apa yang perlu? Nggak ada yang perlu dimaafkan dari saya bilangin. Saya juga yang banyak berdosa sama Bapak, saya bilang. Saya banyak bersalah. Saya minta maaf betul-betul. Kita sama-sama. Kalau memang itu kesalahan kita masing-masing, kita saling bermaafan. Mohon maaf sama Yang Maha Kuasa, saya bilang kan. Sudah nggak ada sesuatu yang menggantung di antara kita sudah. Pak Didi istirahat, pulang, saya bilang gitu. Setelah itu dia pulang. Itu loh. Keluasan hatinya hati. Ya. Keluasan hati. Dan mudah-mudahan itu juga menjadi apa namanya ibrah buat teman-teman semua, baik yang itu yang sudah di-kick atau yang apa. Kita tetap mengingat lah ibaratnya. Antum-antum semua ada di sana. Itu juga merupakan sebuah kebesaran hati kita untuk bisa menerima bagaimana nilai sebenarnya, maksud sebenarnya daripada Pak Didi. Ya pelajarannya itu. Karena apa? Sebenarnya Pak Didi itu ingin kita itu berkomunikasi secara indah, kan begitu kan? Jadi di dalam grup itu cobalah untuk mengenal, untuk nimbrung, untuk sedikit babibu, kan begitu dalam artian gitu. Itu sebenarnya hanya itu keinginan beliau ya. Artinya kita bisa mengambil itu gitu. Ya pelajaran terindah lah. Kita gimana bisa kenal kalau kita tidak mencurahkan isi hati kita melewat bibir, kan begitu kan? Kalau hanya hati yang berbicara tentu tidak akan sampai apa yang dimaksudkan. Ini apa? Kalau saya sih pelajarannya itu ternyata kelegowoan itu loh ya. Lebih nikmat daripada kita menjadi egois gitu. Kadang-kadang kita kan berpikir kan, apa sih udah tinggal aja gitu kan. Tapi beliau enggak gitu. Enggak begitu kan? Enggak begitu beliau. Ayo diikutin gitu. Dan ini hampir menjadi kebiasaan di BRBU ini. Jadi kalau ada sesuatu yang kurang pas, wes tinggal wae gitu kan. Nah, ini yang jadi pelajaran dari beliau tuh, saya lihatnya beliau tuh enggak begitu gitu. Kalau misalnya masih bisa diajak bicara baik-baik gitu kan. Tunggu nak emosi dulu gitu kan, tunggu tenang dulu baru beliau bicara. Loh, waktu beliau komplain ke saya mengenai beberapa hal ya, beliau nggak langsung bicara dengan saya, nggak bicara, nggak berani, bukan nggak berani, tapi menunggu waktu yang tepat. Nunggu waktu yang tepat. Kapan saya bisa diajak bicara face to face? Kapan saya bisa diajak bicara baik-baik tanpa ada emosi, tanpa ada marah? Kan? Itu hal yang cukup berat untuk orang muda ya. Iya, seperti antum-antum gitu, ganteng, muda, susah itu. Berat banget. Alhamdulillah. Itu sebuah kebenaran yang mutlak gitu. Alhamdulillah dulu. Bersyukur dulu. Bukan, kita kan tidak berpikir yang buruk ya kan, pastinya seperti itu. Iya. Nah, kenapa? Saya yakin ada, tapi tidak selengkap beliau. Beliau punya hafalan ya, maksudnya punya daya ingat yang luar biasa. Mulai dari namanya, pekerjaannya, kemudian alamatnya, ya kan? Ada sih kemarin yang coba-coba bikin absen tuh nah. Iya. Ada yang kemarin coba-coba bikin absen. Ada yang disebut 2 kali kan. Ada yang nggak disebut, kelebih-lebihan. Tapi nggak apa-apa, itu usaha, bagus itu. Yang penting niatnya. Yang penting kita. Yang penting niatnya. Kita garis bawahin niatnya. Yang penting niat. Utang-utangnya sampai nilai utangnya tuh. Itu luar biasa. Nah, itu tadi seperti tadi ya, soal mengkik tadi. Jadi artinya maksud yang kita lihat adalah maksud kebaikan kepada beliau. Kita sebagai orang muda yang tampan, ya kan begitu kan, harus memaklumi kan maksudnya ini kan. Jangan sampai berpikir zon kan. Kalau masalah kick sebetulnya gini, dari awal pembina-pembina kita, sesepuh-sesepuh itu sudah memberitahu, seperti misalnya Ustadz Satibi itu adalah pembina kita yang paling tidak setuju adanya kick out itu. Nah, Pak Humas ini
apa namanya, sempat diajak bicara, jangan sembarangan di grup juga kita sering ini kan, sering lihat ulasannya kan. Tapi Pak Humas tetap pada pendiriannya bahwa kick out itu harus dilakukan. Karena apa? Ya kan? Ada beberapa alasan, ya kan? Seperti sekarang gini, kalau kita nyapa orang lebih dari 4-5 kali, itu kan udah keterlaluan gitu loh, nggak dibales ya kan? Pintu ketuk nggak dibukain, pintunya diketuk, pintu rumahnya diketuk nggak dibukain gitu kan? Kan apa gitu loh maksudnya? Nah, ini jadi satu peringatan nih buat member, buat anggota BRBU, ayolah gitu kan. Kalau kita disapa, jawablah gitu kan. Atau kalau misalnya diajak sesuatu, ya berilah nimbrung gitu ya. Kasih jawaban gitu. Kalau bisa, kalau enggak. Jangan digantung, jangan diam aja gitu. Jangan jadi silent rider. Silent rider ya jangan jadi cuma paling enggak say hello takbir. Iya, paling enggak gitulah. Kan sekarang udah mudah kan, pakai stiker bisa, pakai AI bisa. Sesibuk ya kan? Apa sih kan gitu iya. kan anggapannya. Nah, itulah jadi. Apalagi Pak Didi kan usahanya untuk mendekati kita anggotanya ini, almarhum ini kan nggak cuma sekali 2 kali ya kan, pasti saya yakin lah rutin gitu. Dan itu kayak sepertinya itu menjadi jadwal rutin bahwa setiap waktu itu pasti ada member yang didatangi, entah itu hanya sekedar foto tempatnya karena beliaunya nggak ada ya kan, atau sekedar saya hello assalamualaikum terus kemudian nggak masuk seperti tadi kan, untuk mengenal lebih dekat lah. Sekarang kalau kita tidak seperti itu, tidak ada rasa keterikatan. Ya ini juga catatan ya buat kita anggota membernya ya, ukhuwah itu memang harus kita pupuk ya. Caranya dan ya kalau bisa sih memang harus dipaksakan. Emosi di awal nggak masalah kan gitu kan. Jadi janganlah. Karena gini, ketika kita emosi berarti ada respon gitu. Tapi kalau kita diam aja ya di kick ya kayak gitu jadinya gitu. Iya. Ada yang ingat nggak? Beliau itu berkunjung dengan bawa kateter ya? Iya. Setiap warga itu ya. Ada. Ke rumah Pak Suarman gitu. Ah itu luar biasa. Ah itu. Loh, tempo hari yang waktu ketemu di klinik. Hujan-hujan masih. Masya Allah. Nah ya, kalau diperhatikan sebenarnya dengan kondisi seperti ini, mampir kepada warga gitu kan. Terus warganya nggak ngerespon. Ya aku bilang wajar aja kalau di-kick lah ini gitu kan. Ya sebetulnya ada beberapa hal yang kita juga ya kurang setuju ya dengan sikap seperti itu ya. Kalau memaksakan diri kayaknya nggak mau disebut orang sakit, terus memaksakan diri untuk seperti itu gitu kan. Saya melihatnya adalah semangatnya, ya, girohnya dia untuk mempersatukan warga. Ya, itu yang luar biasa. Saya cukup bukan hanya cukup ya, ini sangat kehilangan ya, sangat kehilangan beliau luar biasa. Artinya ya kita sama-sama sejak tahun 2015 gitu kan membangun BRBU, kemudian ya saya banyak nggak setujunya juga, beliau juga banyak nggak setujunya sama saya gitu kan. Kadang-kadang kita bertentangan, kadang-kadang kita satu ide sama gitu. Ya inilah banyak suka dukanya lah, banyak. Selisih 2 tahun aja kita ya Pak. Iya, 2017 masuk. Alhamdulillah bisa mengenal sosok seorang guru, seorang panutan yang dimana banyak kekurangan kelebihannya, tapi lebih banyak pelajaran yang bisa diambil di dalamnya. Alhamdulillah. Semoga beliau mendapatkan wasilah amal terhadap apa yang dilakukannya, perbuatannya. Amin insyaallah. Dan untuk yang punya kenangan gitu atau memori atau kisah-kisah yang menarik gitu ya, yang bisa diambil hikmah dan pelajarannya mungkin bisa nanti tulis di kolom komentar. Insya Allah nanti tim media akan tayangkan dengan format yang berbeda. Baik, itu aja barangkali yang bisa kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Ya, kita doa dulu kepada
Yang Maha Kuasa agar almarhum Pak Didi Sulistyo Edi diberikan tempat yang terindah, kubur yang luas dan terang, dan dimudahkan segala urusannya sampai nanti bertemu kita di akhir. Amin. Amin. Al-Fatihah. Amin. Wabillahi minasyaitonir rajim. Baik, itu aja barangkali yang bisa kita sampaikan. Kita ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.